Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu mengatakan Isra Mi'raj ini tidak masuk akal? Karena mereka tidak membaca surat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang meminta kepada burung hudhud untuk mengintai satu ratu perempuan bernama Ratu Bilqis. Bilqis ini kerajaannya di Yaman. Ratu Sabak, sampai di Siak jadi Saba'auh. Sedangkan Sulaiman, Nabi Sulaiman itu raja yang paling hebat sekaligus nabi. Orang barat menyebutnya King Solomon, dalam Islam disebut Nabi Sulaiman. Bahkan ada penulis di Indonesia mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Jawa, di Yogyakarta, Sleman. Ada penulis yang bilang begitu. Wallahu alam, tak apa dalil dia. Nah, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kehebatannya. Kira-kira nanti apa kesan Ratu Bilqis menengok kursinya sudah sampai duluan. Nabi Sulaiman mau memberikan kesan pertama begitu menggoda. Bilqis sudah datang di tengah jalan, burung hudhud sudah menengok. Wahai pasukan bala tentaraku, dikumpulkannya semua. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mengangkat kursi Balqis sebelum Bilqis sampai, kursinya sudah sampai duluan. Bayangkan, tiba-tiba saya datang ke Masjid Al-Husna, lalu Pak Roni Rahmat, PJ Wali Kota Pekanbaru menunjukkan ke saya, Ustaz Somad, ya, kursi Ustaz sudah sampai duluan. Apa tak terkejut saya kan? Terkagum-kagum saya. Begitulah Nabi Sulaiman mau mengatakan ke Bilqis, Bilqis, kursimu sudah sampai duluan. Lalu kemudian, Ustaz kan disediakan kursi, kenapa tak Ustaz duduk? Selalu saya ceramah duduk di kursi, teriak ibu-ibu di belakang, berdiri Pak Ustaz, berdiri. Daripada mereka berdosa nyuruh saya, bagus saya berdiri duluan. Jadi kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai ke Palestina? Berdiri satu. Wa qala ifritum minal jin, berkata jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Saya, kata jin Ifrit, bisa memindahkan kursi Balqis ke Palestina sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum engkau berdiri, kursi Balqis sudah sampai. Nabi Sulaiman tidak langsung menerima. Nabi Sulaiman tanya ke yang lain, ada yang bisa lebih cepat? Wa qala alladhi indahu ilmum minal kitab. Berkata seorang laki-laki, bukan jin. Yang tadi jin Ifrit. Berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sulaiman, sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Maka yang menang adalah laki-laki itu. Jin Ifrit kalah. Apa pelajaran dari sini? Proyek pemindahan kursi itu ditenderkan. Tidak main tunjuk. Ini penting bagi gubernur dan wali kota akan datang. Nabi Sulaiman tidak mengatakan langsung, hai jin Ifrit, enggak, tapi ditanya siapa yang bisa. Maka ketika jin Ifrit sanggup sebelum Sulaiman berdiri, tapi ada manusia lebih sanggup cepat, maka yang menang tender adalah manusia. Nama laki-laki itu namanya Asif. Namanya Asif bin Balkhiyah. Asif. Sampai ke Jawa Barat, Asep.
Asif. Mohon maaf Kang Asep, kumaha damang. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan bahwa zaman Nabi Sulaiman lebih hebat jin atau manusia? Lebih hebat manusia. Sekarang masih ada orang yang berkawan sama jin. Pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke bukit untuk berkawan sama jin. Padahal jin sudah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Nah, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Kalaulah mereka membaca peristiwa zaman Nabi Sulaiman, mereka akan percaya. Ini pentingnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang suka membaca. Ayat yang pertama turun, Iqra, membaca. Sekarang banyak orang beli buku di toko buku. Kenapa kau beli buku? Aku payah kali tidur. Terus asal dibuka buku ini tertidur. Mau tidak mau, suka tidak suka, minat membaca masyarakat Indonesia skalanya 1:1000. Jadi kalau mahasiswa kita ada 30.000, berarti yang suka membaca itu 30 orang.